Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan seminar sebagai implementasi dari modul 1.4 Guru Penggerak. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat di sekolah SD 4 ini yang sudah hadir, dan terima kasih atas dukungannya bagi semua warga sekolah. Alhamdulillah sangat mendukung. Untuk memulai kegiatan seminar kali ini, ada sebuah ungkapan yang saya terima, yang saya dapatkan selama saya mengikuti program Guru Penggerak, yaitu 1000 orang tua itu hanya mampu bermimpi, tapi 1 orang pemuda itu dapat mengubah dunia. Maka dari itu, sekarang saya berdiri di sini, saya mencoba untuk mengajak rekan-rekan dan juga warga sekolah untuk maju bergerak langkah selangkah demi selangkah untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk memulai materi yang pertama, ini mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya hanya mengingatkan, dan saya mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi hanya berbagi informasi apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi tujuan utamanya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tugas kita itu ibaratkan sebagai seorang petani. Kalau misalnya petani itu tidak bisa memilih mana bibit yang baik, mana yang tidak baik, karena dalam satu bibit aja itu bisa berbagai macam karakternya. Nah, bagaimanapun itu juga dengan anak-anak kita yang berbagai macam karakter yang ada di sekolah. Jadi kita hanya bisa memupuk, mengarahkan, hanya bisa menuntun, tidak bisa menentukan masa depan mereka. Kita hanya bisa mengarahkan, itu jalan yang terbaik untuk keselamatan di kehidupan masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang paling utama itu adalah menerapkan budaya positif. Kemudian di sekolah, terkadang kita juga menjumpai permasalahan yang menyangkut perilaku peserta didik, seperti yang berkaitan dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini peran guru bukan hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai pendidik, yaitu mengarahkan perilaku peserta didik agar ia memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini yang menjadi topik hangat yang seperti yang Bapak Kepala tadi disampaikan, bahwa kita itu memang sedang krisis moral mungkin ya Pak ya. Nah, itu yang terjadi karena memang salah satu faktornya adalah dari pandemi. Ya, anak-anak itu lebih cenderung bermain gadgetnya daripada bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kemudian di sini ada 3 hal yang tidak yang mungkin di sini ada 2 diantaranya ini tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifatnya satu arah, biasanya hanya dari pihak guru saja. Tiba-tiba anak-anak misalnya ada yang salah, itu tiba-tiba gurunya langsung menghukum. Nah, itu adalah tipe hukuman. Kemudian ada yang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu yang terencana dan disepakati. Kemudian ada yang ketiga, ini merupakan hal yang baru bagi saya. Ternyata ada satu lagi yang terbaru, namanya adalah restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada
restitusi. Sebetulnya restitusi ini sering kita lakukan, tapi kita baru tahu namanya ada restitusi. Ya, jadi kalau hukuman dan konsekuensi kita sering mendengar, tapi yang restitusi ini adalah hal yang paling baru yang saya terima selama di guru penggerak. Nah, ini restitusi ini sebagai perbaikan tanpa adanya hukuman. Jadi kalau misalnya di materi yang sudah saya dapatkan selama di guru penggerak itu, ternyata hukuman itu memang tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru ketika menghadapi permasalahan di sekolah. Yang pertama ada tipe penghukum. Jadi si gurunya itu killer. Ya, jadi tipe-tipe guru itu ada 5 macam. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, biasanya tanda-tanda guru sebagai penghukum itu adalah, nah ini seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ini contoh-contoh guru yang sering menghukum. Nah, ini kata-katanya yang terlontar dari mulutnya biasanya ini: patuhi aturan saya, atau awas, nanti kamu, nah itu awas. Nah, itu tipe-tipe penghukum gurunya. Kemudian kamu selalu saja salah, dibilangin berkali-kali kamu selalu salah. Nah, itu tipe penghukum. Kemudian yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu biasanya itu tipe-tipe penghukum, dan tipe penghukum ini adalah posisi yang paling rendah. Nah, itu. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini, nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, contoh kata-katanya biasanya gini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Dibilangin kamu tidak mengerti misalnya. Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, atau misalnya pembuat merasa bersalah itu, kalau misalnya kamu sudah seperti ini, nanti apa yang kamu lakukan? Ya, jadi membuat si anak itu merasa bersalah, deg-degan terus-terusan. Nah, itu yang akan membuat mental si anak itu menjadi menurun. Nah, itu tipe yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada tipenya gurunya adalah sebagai teman, yaitu posisinya itu tidak menyakiti murid, tapi lebih cenderung membuka diri, jadi lebih menggunakan hubungan baik, yaitu dengan murid. Nah, biasanya ada kata-kata yang terlontar seperti ini: Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janjikan ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, biasanya sambil tertawa. Nah, kemudian ada lagi, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini ya. Nah, itu posisi sebagai teman. Nah, itu posisi sebagai teman itu adalah posisi yang tengah-tengah ya, tapi belum dikatakan baik, karena biasanya mengakibatkan anak-anak menjadi melonjak ya. Itu. Kemudian sebagai pemantau. Kemudian posisi pemantau ini, nah ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi si guru ini menerapkan sebuah peraturan di dalam kelasnya. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi ada batas antara murid dengan guru, tapi hanya sebagai pemantau. Nah, kalimat yang terlontarnya adalah peraturannya apa. Jadi kalau ketika ada yang melanggar, ayo peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Nah, sanksi konsekuensinya apa? Kalau kamu misalnya kesiangan, konsekuensinya apa? Kalau misalnya kamu ribut di dalam kelas, konsekuensinya apa? Itu adalah tipe pemantau. Dan satu lagi, ini adalah tipe manajer, tipe yang paling tinggi posisi kontrolnya,
anak-anak di sekolah. gratis. Posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalimat yang terlontarnya adalah apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, nah, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana untuk memperbaikinya. Jadi si anak itu diajak untuk menemukan solusinya sendiri, diajak ngobrol. Padahal sebetulnya kita itu seringnya Bu, ketika ada anak-anak yang melanggar, sebetulnya kita itu sudah tidak asing dengan melakukan yang seperti ini. Cuma saya pribadi ini baru tahu ada posisi-posisi sebagai guru, dan ternyata yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi tidak memberikan hukuman, tidak memberikan penghargaan, tapi mengajak anak-anak itu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang salahnya. Nah, ini ada pun cara untuk sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, apabila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka ketika mereka melanggar peraturan, nah kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, restitusi itu tadi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya agar nanti kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ini ada langkah-langkah, ada ya di kelas kelas 2 atau kelas 3 ya, yang sering ngamuk di bawah. Nah, itu kan seringnya, itu sebetulnya itu nah ini saya pernah mengajak ngobrol untuk kasusnya ini yang salah satu anak didik di sini di sekolah SD 4 ini. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini itu kepada anak tersebut. Saya pernah ngajak ngobrol di kelas atas. Nah, itu katanya sudah berjanji, tapi tidak cukup sekali. Ini bagi guru itu ternyata bukan hanya sekali dalam mengingatkan, dan itu sebetulnya harus ada koordinasi juga dengan orang tua seperti itu. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi yang tadi. Cara menerapkannya, jadi ketika ada si anak yang salah, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Jadi ketika ada anak yang terlambat, atau misalnya ketika ada anak yang melanggar aturan, kita itu tidak langsung menjudge bahwa si anak itu yang salah. Misal ketika anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Sana kamu dihukum nih di sini, misalnya gitu. Nah, itu kan tipe yang penghukum. Sebetulnya kita harus menstabilkan identitas. Nah, itu kalau dalam teori, tapi pada kenyataannya ya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau di dalam teori itu kita harus menstabilkan identitasnya. Nah, ketika ada anak, misalnya ada yang melanggar aturan, misalnya yang sering kita jumpai adalah ribut di dalam kelas. Ketika ada yang ribut di dalam kelas, itu tanyakan dulu si anak itu misalnya dengan cara bahwa meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, itu sebagai menstabilkan emosinya, jadi tidak takut ketika ditanya oleh guru. Kemudian yang keduanya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang salahnya itu yang mana? Nah, misal ketika si anak ada melanggar aturan, ditanyakan. Nah, kamu tentunya punya alasan. Alasannya itu mau bertanya tentang alasan. Kemudian yang selanjutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yaitu tahapannya. Kemudian yang ketiganya adalah keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Bertanya tentang kesepakatan di kelas. Kemudian yang terakhirnya ini adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa dan solusi apa yang bisa kamu berikan. Jadi ada tahapannya. Kalau menurut teori itu dari menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya, dan baru menanyakan tentang keyakinan apa yang kamu yakini di kelas. Seperti itu yang saya dapatkan. Nah, ini ada video contoh penerapan segitiga restitusi bagi siswa yang melanggar aturan dengan posisi-posisi
posisi gurunya. Jadi ada posisi penghukum, ada tadi pembuat merasa bersalah, sebagai teman juga, pemantau dan manajer. Ini ada contoh dalam video. Kan bisa disimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Terima kasih bagi rekan-rekan dan bapak-bapak yang sudah menyimak hingga akhir. Ini hanya sebagai referensi saja, namun untuk kenyataannya saya yakin Bapak Ibu guru, apalagi yang lebih senior dari saya, yang lebih banyak pengalamannya, tentu tahu bagaimana cara menghadapinya. Maka dari itu saya mohon kepada rekan-rekan di sini, saya mohon bimbingannya apabila saya ada kesalahan dalam cara mengajar atau misalnya ada kesalahan apapun dan bentuknya, tolong diingatkan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bisa membawa perubahan positif. Jadi untuk menuju 1000 mil kita mulai dengan 1 langkah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan di sekolah tercinta kita ini, di SDW Tan 4 ini, menjadi sekolah yang berbudaya positif dan ramah anak. Dan tentu saja harapan selanjutnya itu saya mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman semua di sini untuk mengikuti program guru penggerak. Masih banyak yang muda ya Pak, biar ada temannya gitu Pak untuk